Seorang pria melompat tinggi lalu berbelik dan melompat ke dalam air. Sedetik kemudian, aku tiba-tiba mendengarnya berjuang kesakitan. Setelah beberapa saat, suara perjuangan berhenti, sosoknya diseret ke dalam air dan menghilang. Gelembung yang menggelegak menunjukkan bahwa ini bukan masalah sederhana. Seorang penyelam berenang ke dalam gua di dasar sungai untuk dijelajahi. Melihat benda kuning bersinar, dia mendekat untuk melihat bahwa itu adalah sekantong kaviar transparan. Objek di dalamnya terlihat seperti ikan kecil yang lucu. Penyelam melepas sarung tangannya. Dia ingin menyentuh kaviar ini. Tapi tiba-tiba si penyelam diserang, tangannya digigit sesuatu. Dia mengeluarkan senter dan melihatnya. Di bawah cahaya redup, ribuan makhluk ganas menjulurkan taring mereka. Sedetik kemudian, mereka dengan panik bergegas menggigitnya. Rekan setimnya menemukan bahwa sabuk pengamannya rusak, dan headphone terus mengirimkan jeritannya yang menyedihkan. Kawan-kawan dengan cepat datang untuk melihat tetapi rekan satu tim dimakan oleh ikan. Belum lama ini Pak Mad Boy sedang memancing di danau. Pak Mad sedang minum bir sambil mendengarkan musik yang sangat menyegarkan. Ikan itu kemudian menggigit kailnya, menyebabkan perahu berguncang dan botol bir jatuh ke dasar danau. Sedetik kemudian, danau yang tenang tiba-tiba bergetar hebat, dasar danau tiba-tiba tenggelam. Pusaran air muncul di permukaan danau, memutar perahu di sekitar. Makhluk berkerumun keluar dari dasar danau out. Mad Boy jatuh ke danau, makhluk-makhluk itu bergegas menggigit tubuhnya. Setelah beberapa saat, danau kembali tenang, perahu masih terombang-ambing. Menerima berita bahwa seseorang hilang, agen khusus FBI datang untuk menyelidiki dan menemukan kapal kosong di darat. Julie ingin menarik kapal tunda yang tidak sengaja jatuh ke air. Menemukan mayat di dalam air membuatnya sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berhenti berteriak. FBI membawa ikan untuk menemui profesor yang berpengalaman. Ikan ini bergegas ke dalam air. Profesor tua itu tercengang dan tidak bisa mempercayai dengan matanya. Dia mencoba memasukkan tangannya ke dalam air. Sedetik kemudian, semua orang takut untuk berteriak, ternyata ini adalah makhluk yang hidup jutaan tahun yang lalu dan musnah. Mereka hidup dalam kelompok yang sangat ganas. Setiap jejak bau darah dapat memprovokasi mereka menjadi serangan kekerasan. Mereka adalah ikan pemakan manusia yang hidup paling lama di dunia. Tentunya getaran di dasar kolam batu memicu telur untuk menetas, mereka hidup kembali. Mengetahui hal ini, FBI tercengang. Karena sekarang adalah musim turis, ribuan turis berada di danau menikmati liburan. FBI memegang pengeras suara dan berteriak. Di danau ada ikan kanibal yang tidak aman, minta semua orang untuk bergegas kembali ke pantai. Para turis yang bermain sangat terpesona kirain dia berbohong. Begitu FBI selesai berbicara, mereka melompat ke dalam air. Kejutan danau besar menarik sekelompok ikan karnivora untuk bergegas menuju sekelompok orang. Permukaan air langsung mendidih seperti ketel mendidih. Semua orang panik, dan lari. Warna merah darah segar membuat danau terlihat seperti sup darah. Lantai dansa seperti nampan berisi perut babi yang dituangkan ke dalam air. Banyak orang menjadi prasmanan untuk ikan kanibal. FBI memutar matanya dan bergegas menyelamatkan mereka. Orang-orang kulit hitam sangat berani, terus-menerus menembaki ikan. Tembak semua peluru, lalu lepaskan baling-baling kapal, gunakan baling-baling untuk menghancurkan ikan. Ikan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi bakso ikan tetapi mereka datang lebih banyak. Ikan yang penuh sesak masih bisa menyerbunya, dia masih berteriak keras agar semua orang pergi dengan cepat. Permukaan danau ramai sebelumnya, sekarang tulang belulang orang mati ada di mana-mana seperti neraka di bumi. Julie menerima telepon, anaknya sedang bermain di kapal pesiar di tengah sungai. Dia memperingatkan putranya untuk tidak masuk ke air dan kemudian membawa polisi kulit hitam untuk menyelamatkan. Pada saat yang sama, anak-anak Julie yang berada di perahu melihat ikan melalui kaca, membuat mereka sangat penasaran. Ketika Jake dan saudara perempuannya sedang berbicara, perahu tiba-tiba berguncang. Ternyata baling-baling kapal tersangkut di tempat yang berlumut. Kapten mencoba mengarahkan perahu ke belakang dan kemudian menekan pedal gas dengan keras untuk bergerak maju. Baru saja melihat lumut dihilangkan dan mengatasi kesulitannya, tetapi sedetik kemudian perahu itu menabrak karang. Melihat melalui kaca, saya melihat bahwa air telah membanjiri perahu, dampaknya menyebabkan keduanya jatuh ke dalam air. Di bawah gigitan ikan dalam sekejap, hanya 2 kerangka yang tersisa. Kapten berjuang di dalam air, seorang gadis di danau menurunkan seorang pendayung untuk membantu. Meskipun dia berhasil naik ke pagar, bagian bawah tubuhnya dimakan oleh ikan.
Ikan karnivora bergerak ke arah saudara perempuan Jake. Dia menggunakan dayungnya untuk mendobrak pintu atas upper. Kompartemen perahu dibanjiri air menyebabkan perahu miring, ikan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke dalamnya. Di saat ketegangan yang mencekik, Julie tiba, Novak mengarahkan perahu ke lokasi yang tepat. Julie mengambil tali dan melemparkannya. Kemudian ikat tali di antara dua perahu, Julie berpegangan pada tali dan naik ke sisi lain. Di dasar perahu, air telah membanjiri, ikan-ikan makan seperti roket di sekitar saudari Kelly. Tangan Kelly mengepalkan dayung dan memukul ikan. Permukaan air semakin tinggi dan tinggi, ikan yang tak terhitung jumlahnya di bawah air membuka mulut mereka seolah menunggu untuk merobek mangsanya. Mereka berenang-renang menunggu permukaan air naik dan menenggelamkan perahu. Julie memutuskan untuk menyelamatkan semua orang ke kapal lain terlebih dahulu. Kerumunan yang berpegangan pada tali perlahan memanjat ke sebelah. Kumpulan ikan karnivora di air berenang seperti pecandu gila. Rambut seorang gadis terlalu panjang untuk ditangkap ikan, rasa sakitnya membuatnya panik. Detik berikutnya dia jatuh dan itu menjadi pesta ikan. Julie naik ke tengah pegangan begitu keras sehingga putus. Untungnya itu tersangkut di pagar tetapi Julie sudah melorot di air. Dalam sedetik, dia akan dicabik-cabik oleh para gangster. Novak dengan cepat mengarahkan perahu untuk meregangkan tali, sehingga dia bisa menarik Julie dalam sekejap mata. Ikan takut langsung kabur. Adik Kelly masih terjebak di bawah perahu, Jake memutuskan untuk turun menyelamatkannya. Dia memutuskan untuk menggunakan kapten sebagai umpan. Sedetik kemudian, tangannya meraih kepanikan Jake melemparkannya ke bawah untuk menarik ikan. Jake berenang ke perahu dari sisi lain. Anta tim Timot KG Chiusang, Ket HP Voibo Dam Sekota Tertan Motki Pendu dan K. Dia berkata melalui radio ke Novak 10 detik hitung mundur, ayo berlayar. Jake menukik ke arah tangki bensin lalu membuka katup tabung gas. Tanpa diduga, setelah 10 detik hitungan mundur, perahu tidak bisa berjalan. Pada saat itu, detonator mengambang di air. Ikan kanibal mengira dagingnya penuh sesak. Mereka akhirnya memulai kapal. Perahu dengan 2 orang dikejar ikan. Dalam sekejap terjadi ledakan, ikan-ikan itu hancur berkeping-keping. Permukaan danau terapung dengan perut ikan yang ganas, akhirnya kedua bersaudara itu lolos. Pada saat ini profesor tua itu memanggil. Melalui penelitiannya, ikan pemakan manusia ini hanya dalam tahap remaja. Begitu profesor selesai berbicara, seekor ikan karnivora raksasa menerkam Novak. Seluruh perjalanan film ingin mengirim pesan kepada semua orang. Jangan pergi ke danau di mana tidak ada yang menginjakan kaki untuk berenang, Anda tidak tahu bahwa ada bahaya yang mengintai di bawah. Juga jangan membuang sembarangan ke danau, terutama botol alkohol karena dapat menyebabkan bencana alam. Oke, videonya sudah selesai. Jika kalian suka, beri saya like dan follow saya.